Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Pada sehat semuanya ya? Tentunya pada sehat semuanya, Alhamdulillah. Oke, oh ya sebelum itu gimana rasanya udah kelas 9? Tentunya kalian bangga dong ya, di kelas baru, di teman baru, di suasana yang baru. Oke, insya Allah selama 1 tahun ke depan, kita akan belajar bersama tentang bidang studi Arabik. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru dari pelajaran Arabik. Materi apa itu? Sebelum kita memasuki materi tersebut, mari kita bumper dulu. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada kesempatan hari ini, mari kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah kesempatan hari ini kita akan membahas ada 2 bab yang harus kita pelajari secara langsung karena berkenan waktu yang sangat sempit. Oke, bab yang pertama yaitu adalah al-munada. Apa sih yang dimaksud dengan al-munada? Nah, oke, kita masuk ke definisi al-munada. Bentar. Kita masuk ke definisi al-munada. Nah, ta'riful munada. Apa yang disebut dengan al-munada? Al-munada adalah isim. Nah, isim yang letaknya setelah huruf nida. Nah, isim yang letaknya setelah huruf nida yang menerangkan sebuah panggilan. Intinya, al-munada itu adalah suatu kata panggilan yang memanggil orang, biasanya itu memanggil orang atau memanggil seseorang, baik seseorang, 2 orang ataupun banyak. Itu al-munada. Lantas kemudian huruf-huruf al-munada. Huruf-huruf al-munada ini ada 5, yaitu ya, ayya, hayya, ay, al-hamzah. Nah, Ustaz, apa sih perbedaan al-munada sama an-nida? Apa perbedaannya? Sama seperti halnya kita membedakan apa perbedaan al-islamu sama al-muslimu. Nah, al-munada dengan an-nida sama seperti itu. Kalau al-islamu adalah suatu komunitas agama yang ada di muka bumi. Ya, itu al-islam. Kemudian al-muslimu apa? Al-muslimu itu adalah nama kelompok dari suatu komunitas agama yang bernama al-Islam. Sampai sini paham? Begitu juga di perbedaan al-munada dengan an-nida. Ya. Al-munada adalah suatu komunitas ilmu yang ada di dalam pelajaran ilmu nahu. Karena kan di dalam ilmu nahu itu banyak tuh pelajaran-pelajarannya. Nah, ini salah satunya al-munada. Kemudian an-nida itu adalah nama kelompok atau anggota dari komunitas ilmu nahu yang bernama al-munada. Berarti an-nida itu adalah nama anggotanya, nama anggota dari an-munada. Nah, itu nama kelompoknya itu ada ya, ayya, hayya, ay, al-hamzah. Artinya ini hampir sama semuanya, hampir ya. Contoh kayak misalkan ayya, biasanya itu kalau dibahas kalau misalkan kita ketemu sama orang Arab, itu kebanyakan orang Arab menggunakan kata ya di sini. Sering sekali. Contoh kayak seorang memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Siapa lagi? Ya Hisham. Contoh lagi ya Mahmud. Contoh lagi ya Abdullah. Artinya apa ya? Ya itu bisa kalau bahasa bakunya wahai atau hai, kita memanggil wahai Muhammad, wahai Abdullah. Nah, kalau bahasa gaulnya apa? Bahasa gaulnya woi Abdullah. Nah, itu bahasa gaulnya seperti itu ya. Oke, ini sampai sini udah paham ya. Jadi ini adalah huruf-huruf an-nida. Nah, kalau al-munada itu adalah isim nih. Kita kembali definisi lagi. Isim yang letaknya setelah huruf nida. Nah, huruf nida berarti ya, contoh salah satu ya. Nah, setelah huruf iya itu adalah isim. Nah, contoh ya Muhammad. Nah, Muhammad ini disebut al-munada. Ya di sini disebut an-nida atau huruf nida. Jadi kalau al-munada, kalau ditanya mana munada dari kalimat ya Muhammadu, berarti al-munadanya adalah Muhammad. Kemudian huruf nidanya mana? Yaitu huruf ya. Sampai sini paham ya? Ini baru kita definisinya dulu. Sampai sini paham ya definisinya ya. Jadi al-munada adalah kata panggilan.
Kita memanggil seseorang, baik itu namanya langsung atau julukannya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita nggak kenal namanya, lupa gitu, tapi orangnya tertentu, misalkan kita udah lama nggak ketemu orang, kita manggil, "Woi bro, apa kabar?" Nah, seperti itu salah satunya ya. "Woi bro, apa kabar? Sob, gimana kabarnya sob?" Sobat maksudnya gitu. Gitu ya, sampai sini paham ya. Jadi itu ada juga di pelajaran Arabik. Nah, jadi dalam bahasa Arab, kalau orang-orang Arab memanggil seperti itu, "Ya ibni, wahai anakku." Nah, atau "Hai anakku." Nah, "Ya walad." Wahai anak kecil. Tong, gimana kabarnya Tong?" Nah, "Ya walad." Artinya seperti itu ya. Oke, kita langsung ke teknisnya. Nah, ini macam-macam al-munada. Nah, tadi definisinya, kemudian tadi hurufnya udah kalian lihat tadi. Nah, sekarang ini adalah macam-macam al-munada. Macam-macam al-munada ada 5. Yang pertama yaitu mufrad alam. Yang kedua adalah nakirah maqsudah. Yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat adalah mudhafun. Yang kelima syibhu bil mudhafi. Mufrad alam itu apa? Itu nama yang sudah jelas. Berarti kita kenal sama ini orang. Ya kan, namanya juga kita tahu. Nah, kita menyebutkan namanya, "Ya Muhammad." Gitu, "Ya Ali." "Ya Ghazali." Nah, berarti kita langsung menyebutkan namanya dan orangnya langsung. Nah, kalau yang kedua, nakirah maqsudah adalah orang umum yang ditentukan, tertuju kepada satu orang. Tapi kita tertuju pada satu orang. Namanya kita nggak tahu. Kita panggil siapa? "Hai bro, apa kabar?" Nah, orangnya langsung tertuju pada satu orang tersebut, atau 2 orang atau lebih dari itu, tapi orangnya sudah tertentu. Itu misalkan satu orang, bro, apa kabar?" Jadi kita tidak menyebutkan namanya. Nah, gitu. Kita menyebutkan nama panggilan yang lain. Ya, seperti itu. Kalau nakirah ghairu maqsudah adalah itu orang umum yang belum ditentukan. Maksudnya apa yang belum ditentukan? Nah, nanti kita ini teknis, ini pengenalan dulu ya. Nanti teknisnya akan kita masuk ke contohnya. Terus kalau mudhof adalah kepunyaan. Nah, ini maksudnya apa kepunyaan? Ya, nanti kita akan bahas di macam-macam atau contohnya nanti ya. Syibhu bil mudhof begitu juga. Adalah orang umum yang belum ditentukan. Sama kayak mudhof dan syibhul mudhof, sama seperti nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah. Gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke teknisnya aja biar gampang. Nah, ini dia. Mufrad alam. Jadi orangnya udah ditentuin. Ya, orang yang ditentuin. Nah, namanya kita udah tahu. Udah ditentuin namanya, orangnya, kemudian namanya kita udah tahu. Contoh misalkan namanya Muhammad, kita panggil, Muhammad. Gitu. "Hai Muhammad." "Wahai Muhammad." Nah, yang kedua kayak kalau kalian manggil nama perempuan gitu. "Ya Aisyah." Aisyah." Nah, itu nama panggilan, atau kita negur, kita memanggil. Nah, itu namanya al-munada ya. Nah, atau kalau misalkan pakai huruf yang lain, "Hayya Hisham." Tapi ingat, di sini harokat terakhir ya, yang tadinya Muhammadun atau Aisyatun. Nah, itu kan belakangnya itu kan semua kan. Nah, tapi kalau ketemu dengan harfun nida, itu bukan domatain, tapi domah saja. Yang tadinya harusnya "Ya Muhammadun." Nah, karena ketemu huruf iya atau salah satu huruf nida, maka berubah menjadi "Ya Muhammadu." Bukan dun ya, du. Kayak yang lain misalnya "Ya Aisyah tu." Bukan tun. Ya, sampai sini paham ya. Itu kenapa kok berubah? Karena itu merupakan kaidah atau sudah memang rumusannya seperti itu. Oke, lanjut. Kalau nakirah ghairu maqsudah artinya adalah orang umum tapi sudah ditentukan orangnya, salah satunya gitu. Tapi kita mungkin lupa namanya. Namanya siapa ya? Nah, kita panggil nama yang lain gitu kan, nama keakraban. Contoh, "Ya rojulu." "Ya rojulu" itu artinya wahai laki-laki, atau bahasa gaulnya adalah "Hai sob." "Hai bro." Nah, itu. Tapi kita sudah tertuju sama orang tersebut. Gitu ya. Namanya umum. Karena kenapa kita lupa namanya? Nah, seperti itu. Contoh lagi kayak di dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan yaitu "Ya naru kun bardan wa salaman ala Ibrahim."
Nah, ini juga berlaku kepada nama benda hidup dan nama benda mati. Ya nar, wahai api. Nah, ini kan ada nih di dalam Al-Quran nih. Nah, ya kan, api itu kan termasuk benda mati. Walaupun dia menyala, gitu, tapi ini masuknya ke benda mati. Nah, seperti itu. Ya nar, kun bardan, wahai api, jadilah kamu penyejuk atau dingin. Wasalaman, dan jadilah kamu penyelamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu ya. Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Oke, selanjutnya juga itu berlaku kepada orang umum, tetapi dia, kan tadi yang pertama ya rojul itu satu orang. Ya naru itu kepada benda mati. Kalau ya Muhammaduna, itu misalkan contoh artinya gini, wahai Muhammad, wahai yang bernama Muhammad, masuklah kalian. Ini artinya Muhammaduna udkhulu, Muhammaduna udkhulu, artinya wahai yang bernama Muhammad, masuklah. Contohnya misalkan kalian, ini misal yang ketiga ya, yang ketiga ini. Misalkan kalian di tengah perkumpulan. Nah, ketika itu lagi absen. Kalian lagi absen di tengah-tengah perkumpulan banyak orang. Nah, kemudian kalian memanggil, wahai yang bernama Muhammad, silakan yang bernama Muhammad silakan masuk ke ruangan. Nah, itu jadi seperti itu ya. Ini maksud dari nakiroh maksudah. Nakiroh itu adalah orangnya umum, maksudah tapi sudah tertentu kepada satu tujuan orangnya tersebut. Oke ya, jadi kita memanggilnya umum. Nah, seperti itu. Karena namanya Muhammad itu kan banyak. Ada namanya Muhammad Ali atau Muhammad siapa gitu kan, Muhammad Mustafa dan lain sebagainya kan gitu kan. Oke, yang ketiga yaitu nakira ghairu maqsudatin. Ya rojulan. Ya rojulan itu artinya adalah orangnya umum tapi tidak ditentukan. Ghairu artinya tidak. Maksudah itu yang tidak dimaksudkan atau tidak tertuju. Misalkan contoh kalian misalkan ada kecelakaan, gitu kan, ada kecelakaan, tertabrak. Nah, di situ ketika itu banyak orang berkumpul, tapi kita minta tolong kepada semua orang yang ada di sana. Bro, tolong dong, tolong ini. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ya rojulan. Nah, bantulah orang ini. Ayo, bantu. Nah, jadi kita tidak bertuju kepada satu orang, tapi ke semua yang mendengar panggilan atau seruan tersebut. Nah, ini contoh yang pertama, ya rojulan. Nah, yang terakhir ini, ya mutakalliman uskut, artinya ya mutakalliman itu adalah orang yang sedang berbicara. Diamlah. Nah, misalkan di dalam suatu forum, misalkan di dalam kelas nih, Ustadz lagi ngajar gitu kan, lagi ngajar, pada berisik semua. Atau sebagian yang berisik, yang misalkan ada 20 orang yang memperhatikan 3 orang, sisanya pada berisik semua gitu kan. Ya Ustadz tidak menunjukkan kepada pada seorang, misalkan tidak bertuju kepada satu orang doang, tetapi orang yang sedang berbicara. Pokoknya yang merasa berbicara Ustadz suruh diam. Kalau dia nggak berbicara, ya berarti Ustadz nggak suruh diam. Maksudnya dia udah diam gitu kan, karena dia tidak berbicara. Nah, kayak gitu. Wahai yang berbicara, hei yang berbicara, coba diam. Nah, ya mutakalliman uskut. Nah, maksudnya seperti itu. Nakiro ghairu maksudah. Nakiro artinya umum. Ghairu itu artinya tidak. Maksudah itu tidak tertuju kepada satu orang, tetapi semua umum. Itu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Mudhofun. Nah, mudhofun tadi kan artinya itu adalah kepunyaan, tetapi dia tertuju kepada satu orang atau tertuju kepada seseorang. Nah, itu baik seseorang atau 2 orang. Oke, contoh. Ya toliba. Ingat harokatnya fathah ya. Nah, tadi juga nakiro ghairu maksudah itu fathah juga. Nah, ini kalau misalkan mudhof, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu artinya adalah kepunyaan. Kalau mudhof ilaih itu adalah si pemilik. Ya. Maksudnya apa di sini? Nah, contohnya ya talib. Talib itu artinya talib itu adalah siswa atau murid. Al-ilm, ilm itu adalah ilmu. Nah, berarti
ilm itu artinya adalah kepunyaan. Mudhof. Mudhof ilaihnya siapa? Thalib. Nah, thalib itu adalah si pemilik. Nah, berarti kan murid itu memiliki apa? Memiliki ilmu. Nah, seperti itu. Jadi itu dia termasuk mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Oke. Ya talibal ilmi. Kalau mudhof di sini di dalam al-munada, dia tertuju kepada satu orang. Wahai penuntut ilmu. Satu orang. Wahai penuntut ilmu. Nah, itu ya. Ini artinya di atas ya. Wahai penuntut ilmu yang telah ditentukan orangnya. Oke, lanjut. Ya tali al-jabali. Misalkan kalian lagi mendaki gunung nih. Ya kan, ketemu sama satu orang. Ya tali al-jabali. Kalian nggak tahu namanya, gitu kan. Kalian nggak tahu namanya. Ini hampir sama, mudhof sama nakirah maksudah. Itu maksudnya sama. Cuman karena dia di sini ada namanya, ada kepunyaan dan si pemilik. Tali'un itu artinya pendaki. Ya, al-jabal, ya jabal itu artinya bukit atau gunung. Namanya orang ngedaki, kan pasti kan ngedakinya kalau nggak bukit gunung. Berarti si pendaki ini adalah yang menguasai medan gunung tersebut. Maksudnya seperti itu, ya. Misalnya kalau sedang mendaki, ketemu, hey pendaki, atau bro. Nah, bronya itu maksudnya apa? Dia sedang mendaki, sama-sama mendaki pada satu orang. Karena kenapa? Dia orang umum, kita nggak tahu namanya, tapi kita sebut nama panggilan yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Shibhu bil mudhofi. Shibhu bil mudhofi ini, sebentar ya, saya hapus dulu. Shibhu bil mudhofi ini hampir sama cara pengertiannya kayak nakirah ghairu maksudah. Ya, hampir sama. Itu orang umum, ya, orang umum, tetapi kita tidak tentukan orangnya. Nah, sama nih kan. Contohnya ya taliban lil ilmi sama ya talibal ilmi. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya misalkan ustadz ketika itu, kalau ini kan sudah ditentukan satu orang tertuju. Itu kan ya talibal ilmi, yang pertama ini ya talibal ilmi. Orangnya sudah tertuju yang ingin kita ajak bicara. Nah, kalau ya taliban lil ilmi, ustadz di dalam hall, misalkan ada di hall, gitu kan, ustadz menyebut kalian apa? Ya taliban lil ilmi. Ini untuk semuanya yang ada di hall tersebut, orang umum. Tetapi ustadz tidak menentukan kepada satu orang, tapi semuanya, karena kalian penuntut ilmu. Nah, seperti itu. Jadi ustadz memanggil semuanya. Kalau ya talibal ilmi yang atas ini, berarti ustadz hanya menentukan satu orang. Wahai murid. Nah, gitu. Satu orang doang. Walaupun kalian ada di situ, tapi ustadz menunjuk satu orang. Karena ustadz sudah menentukan orangnya. Kalau yang ini, ya taliban lil ilmi, itu semuanya. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Terus, ya naimina taikozu. Naimina artinya orang yang tidur. Taikozu itu artinya bangun. Wahai orang yang tidur, bangun. Nah, seperti itu. Jadi misalkan di dalam hall, yang tidur banyak, setengahnya gitu kan. Nah, ustadz menyebut ya naimina. Tidak satu orang doang. Misalkan ustadz manggil, ya Hisham. Misalkan ustadz ngelihat Hisham tidur. Terus si siapa lagi? Si A, B, C, D pada tidur gitu. Tapi ustadz cuma manggil satu orang doang. Nah, itu bukan termasuk shibhu bil mudhof. Karena ustadz menentukan satu orang. Tapi kalau shibhu bil mudhof itu semuanya. Pokoknya yang tidur ustadz suruh bangun. Nah, seperti itu. Kalau maksud dari shibhu bil mudhof, ya naimina taiqozu. Nah, wahai orang yang tidur, pokoknya yang tidur semuanya. Yang merasa tidur, bangun. Ya naimina taiqozu. Nah, artinya seperti itu. Nah, kalau yang terakhir, ya talian jabalan. Nah, ya talian jabalan itu misalkan ustadz lagi di suatu perkumpulan. Para pendaki-pendaki ini kumpul lagi di pos pendaki gitu kan. Ustadz tidak menentukan kepada satu orang, tapi ustadz bilang, wahai para pendaki gunung. Kok semua yang ada pendaki gunung ketika lagi kumpul di situ di pos pertama misalnya, ya talian jabalan. Nah, beda kan sama
Yang pertama itu ya toli al jabali. Kalau ya toli al jabali satu orang Ustadz nunjuknya. Kalau ya tolian jabalan itu semuanya Ustadz suruh Ustadz menyerukan kepada mereka. Wahai para pendaki gunung semuanya, ya tolian jabalan. Kalau ya toli al jabali itu cuma satu orang. Kamu pendaki gunung, satu orang doang. Kalau ya tolian jabalan yang terakhir ini itu semuanya secara umum, tidak ditentukan orangnya. Sampai sini paham ya? Nah, inilah macam-macam al-munada. Oke. Oke, itu tadi tentang pelajaran materi kita yaitu bab al-munada. Jika kalian masih belum mengerti tentang pelajaran materi kita pada hari ini, pada kesempatan ini, kalian bisa bertanya kepada Ustadz langsung, baik via Japri atau langsung melalui video Zoom. Tanyakan apapun yang tidak kalian pahami tentang pelajaran ini. Oke ya, mungkin itu aja dari Ustadz. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.